سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah, azakumullahu jami'an. Pertama tentunya puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Allah masih memberikan kepada kita nikmat keimanan serta nikmat kesempatan sehingga kita dapat berhadir di malam yang mulia ini, di majlis yang insyaallah Allah muliakan ini. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada siapapun pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Hal pertama yang ingin Anda berikan wasiat kepada diri pribadi dan kepada kita semua tentunya agar kita kembali meluruskan niat kita dalam belajar kita ini, dan tidaklah kita tujukan melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi amalan soleh yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal kedua yang ingin saya sampaikan, layaknya seseorang yang memiliki kecerdasan dalam kehidupan dunianya, dia tentunya tidak akan cukup ketika mendapatkan suatu berita tentang hal yang dia inginkan dari satu sumber saja. Misalkan ketika kita ingin membeli handphone baru, HP baru, tentunya kita akan bertanya kepada ahlinya, baik dengan membuka di YouTube, melihat orang-orang yang mereview tentang HP, atau bahkan bertanya kepada orang-orang yang telah berpengalaman dalam jual beli HP, sehingga kita mendapatkan ilmu yakin tentang HP yang akan kita beli. Maka jika perkara dunia saja seperti itu, maka perkara akhirat tentunya harus lebih lagi kita bersemangat dalam mencari tahu tentang kebenarannya. Jangan sampai mencukupkan diri hanya mendengar suatu kajian saja kemudian langsung kita percaya dan mengamalkan. Maka tentunya perlu dikaji ulang, ditanya kepada ustaz-ustaz yang lain, membuka majlis-majlis yang lain, sehingga setiap amalan kita itu di atas basirah, benar-benar di atas ilmu, dan tidaklah kita tersesat dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Kita akan bukakan layar. Layar terlihat? Terlihat, Ustaz. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna Allahu ilman wa tuqan wa salaha. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu kita telah masuk ke mukaddimah ya tentang najis. Kita telah mengatakan najis itu ialah sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang kotor. Dalam pandangan syariat itu disebut najis. Jadi yang menjadi standar bukanlah setiap kita, namun dalam standar syariat, ketika syariat menghukuminya sebagai sebuah najis, meskipun dalam pandangan kita ini tidak menjijikkan atau tidak kotor, maka hukumnya tetap najis. Begitu pula sebaliknya. Kemudian kita juga telah mengatakan tentang pembagian ya najis secara umum. Najis itu dibagi kepada 3. Najis yang paling berat, mughalladhah, kemudian najis yang paling ringan, dan najis yang mutawassithah, najis yang sedang. Maka ikhwati fillah azakumullahu jami'an, yang perlu diingat hanya dua saja. Yang pertama yang paling berat, kemudian yang paling ringan. Kalau yang paling berat kita katakan najis dari anjing dan babi, ya, yang dibersihkan atau disucikan dengan air 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Kemudian kita katakan yang paling ringan ialah kencing dari bayi laki-laki yang di bawah 2 tahun umurnya dan belum makan apa-apa selain dari air susu dari ibunya. Cara dibersihkannya cukup dengan dipercikkan air, maka langsung menjadi suci. Adapun
namun sisanya selain daripada 3 hal tadi, sisanya ialah semuanya najis mutawasithah, najis pertengahan yang disucikan dengan cara dicuci sampai bersih, ya, dengan tanda hilang warna, rasa maupun baunya. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an, maka kita akan baca ya apa yang disebutkan oleh Abu Syuja' di sini dalam kitab beliau. Namun tentunya tidak lepas dari hal yang telah kita sebutkan sebagai kesimpulan tadi. Syekh menyebutkan wa kullu ma'i'in faraja minas sabilaini najisun illal mani. Poin pertama yang beliau sebutkan yang perlu dipahami oleh setiap kita, bahwa semua cairan yang keluar daripada dua jalan, yaitu kemaluan dan dubur maksudnya. Jadi semua cairan yang keluar dari kemaluan dan dubur itu hukumnya najis, ya, kecuali mani. Jadi semua yang keluar dari kemaluan kita dan keluar daripada dubur kita itu dihukumi najis, semua cairan yang keluar ya. Jika ada lembab di situ, maka nanti jika kering ulama berselisih pendapat. Namun jika berupa cairan atau ada basahan di situ, maka semuanya dihukumi najis kecuali mani. Baik yang keluar itu sesuatu yang mu'tad, sesuatu yang menjadi kebiasaan seperti kencing kah atau kotoran, atau keluar sesuatu yang tidak normal, misalkan keluar darah atau keluar nanah. Intinya apabila cairan yang keluar selain mani keluar dari kemaluan dan dubur kita, itu hukumnya najis, ya. Kemudian Syekh melanjutkan wa ghuslu jami'il abwali wal awrathi wal arwathi wa ghuslu jami'il abwali wal arwathi wajibun. Beliau menyebutkan dan mencuci semua kencing, ya, dan sebelumnya mungkin kita sebutkan kenapa disebut mani ini tidak bernajis, berdasarkan ada hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menyebutkan kuntu afruqu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maniyya farqan fa yusalli fihi. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di pakaiannya pernah ada bekas mani, sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau melihat ada bekas tersebut, lantas beliau mengeroknya dengan kuku beliau. Jadi tidak dicuci. Jadi cukup dikerok, dihilangkan bekasnya saja. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan pakaian tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya mani itu hukumnya suci, sehingga tidak perlu dicuci, ya, namun cukup dikerok dengan dihilangkan asal saja, dihilangkan bekasnya saja. Namun ini hanya masalah kita membahas masalah suci atau tidak suci. Namun tentunya untuk kebersihan dan sebagai adab kita tentunya lebih layak untuk dicuci, untuk membersihkan bekas-bekas tersebut, ya. Dan namun di sini perlu dipahami, kita katakan tadi mani itu hukumnya suci, itu baik mani dari adami manusia maupun daripada hewan, kecuali ya mani dari anjing ataupun dari babi atau dari peranakan dari keduanya. Misalkan ada babi yang kawin dengan kambing misalkan, melahirkan anak, maka juga itu maninya juga bernajis. Ya, selain daripada mani, kita katakan tadi semua yang keluar daripada kemaluan maupun dubur berupa cairan itu hukumnya najis. Kemudian saya melanjutkan, kita katakan tadi, dan mencuci air seni, ya, cebok ya artinya telahnya, kemudian juga dari kotoran, itu hukumnya wajib. Kemudian bekas-bekas dari hal yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, baik itu pakaian kah atau tempat, ya, apabila di situ ada kencing maupun kotoran juga wajib dibersihkan. Berdasarkan hadis dari A'rabi, jadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang seorang Arab Badui, ya, yang datang ke Masjid Nabawi. Arab Badui ini dikenal sebagai orang yang jafa, ya, orang yang tidak punya hadarah, tidak punya, jadi dia itu bukan orang yang maju, jadi masih kolot, sehingga hal-hal yang
dia lakukan terkadang menimbulkan kemarahan dari orang-orang yang mungkin tidak mengenal Arab Badui secara baik. Sehingga Arab Badui ini ketika masuk ke dalam Masjid Nabawi, apa yang dia lakukan? Fabala fi ta'ifatil masjid. Dia pun kencing di salah satu sisi masjid. Bayangkan para sahabat yang melihat seorang yang kencing dalam masjid yang mereka muliakan dan Nabi bersama mereka, tentunya mereka sangat marah, sehingga para sahabat pun ingin menghajar Arabi ini, ingin mengusir Arabi ini. Namun Rasulullah SAW melarang mereka, ya, karena ketika seseorang sedang buang air seni atau sedang kencing, tentunya dia tidak bisa menahan. Artinya ketika dia sedang kencing namun dikejar atau ingin dipukul, pasti dia akan lari dan kencingnya akan kemana-mana. Sehingga Rasulullah SAW dengan hikmahnya membiarkan Arabi ini sampai menyelesaikan kencingnya. Kemudian Rasulullah SAW, ya, fa'amara Rasulullah SAW bidhanubin min ma. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk membawa seember air. Kemudian air tersebut dituangkan di atas bekas kencing Arabi tadi. Sehingga para ulama dengan hadis ini menyatakan bahwasanya kencing itu hukumnya najis. Jika seandainya tidak najis, maka tidak mungkin Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk membersihkan bekas kencing Arabi tadi dengan seember air. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Kemudian saya melanjutkan, illa baula as-sabiyyi alladhi lam ya'kul at-ta'ama fa innahu yadhkuru bi rashil ma'i 'alayhi. Kita katakan tadi hukum secara umum air seni atau semua cairan yang keluar daripada kemaluan dan dubur kecuali mani itu hukumnya najis, ya, termasuk diantaranya tentunya kencing. Namun saya menyebutkan illa baula as-sabiyyi alladhi lam ya'kul at-ta'am, kecuali kencingnya anak kecil atau anak laki-laki yang belum makan makanan. Artinya dia itu masih makanan pokoknya hanyalah ASI atau air susu dari ibunya. Fa innahu yadhuru bi rashil ma'i 'alaihi. Maka kencing yang anak kecil yang demikian cukup disucikan dengan dipercikkan air. Sehingga Rasulullah SAW disebutkan suatu hari ada seorang sahabat yang membawa anaknya, ya, kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah tentunya orang yang sangat lembut, ya, orang yang sangat pengasih, ya, menunjukkan kasih sayangnya bahkan kepada anak kecil. Maka Rasulullah SAW mengambil anak kecil tersebut dan meletakkannya di pangkuannya, ya, fabala alaihi, maka anak kecil tersebut kencing di pangkuan Rasulullah SAW. Sehingga seorang sahabiyat yang melihat kejadian tersebut mengatakan, ilbas sauban wa a'tini izaraka hatta aghsilhu. Wahai Rasulullah, pakailah pakaian yang lain, ganti pakaianmu dan berikan pakaianmu itu kepadaku sehingga aku mencucinya. Ya, karena sahabiyat ini mengira bahwasanya kencing bayi laki-laki ini ialah seperti najis pada umumnya yang harus dicuci terlebih dahulu. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, innama yughsalu min baulil untha wa fi riwayah baulil jariyah wa yuntahu min baulil dzakari. Ya, yang dicuci ialah air kencing dari bayi perempuan. Adapun bayi laki-laki cukup dipercikan air saja. Sehingga Rasulullah SAW meminta sedikit air ataupun disebutkan di situ seperti satu gayung, ya, satu gayung air, kemudian dipercikkan kepada bekas kencing dari anak kecil tadi. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Sampai sini dipahami? Wadah? Jelas? Insyaallah, Ustaz. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Suci Ustaz. Iya. Baik, bismillah Ustaz. Mohon maaf ini agak ribut sedikit karena kami di samping jalan Ustaz. Khair insyaallah. Ustaz, apa bedanya kencing anak bayi laki-laki dengan bayi perempuan sehingga cara mencucinya beda Ustaz? Itu aja Ustaz. Terima kasih.
Eh, khair, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tidak menyebutkan illah, tidak menyebutkan penyebab. Jadi yang perlu dipahami ikhwati fillah azakumullah jami'an, dalam ilmu usul fiqh, hukum syariat itu, ya hukum syar'i itu dibagi kepada dua. Ada yang mu'allal dan ada ghairu mu'allal. Ada yang diketahui sebabnya, sebab diketahui. Ada yang sebabnya tidak diketahui atau disebut sebagai hukum yang ghairu mu'allal. Mohon maaf yang membuka mikrofon. Barakallahu fiik. Baik, kita ulangi. Sebagai mukadimah dari pertanyaan tadi, kita menjawab bahwasanya hukum itu dalam syariat Islam itu dibagi menjadi dua. Ada yang hukum sebabnya diketahui atau mu'allal, ada yang sebabnya tidak diketahui atau ghairu mu'allal atau ghairu maqbulil makna. Sebab-sebab yang hukum yang sebabnya diketahui itu hukum-hukum yang berlaku kias padanya. Misalkan kenapa Allah perintahkan kepada orang-orang yang mencuri untuk dipotong tangannya. Maka diketahui karena mencuri itu ialah perbuatan yang buruk, dapat menghilangkan harta ya hamba-hamba yang lain. Sehingga orang pada kebiasaannya itu mencuri dengan tangan, sehingga yang dihukum ialah tangannya. Itu ilahnya seperti itu. Atau kita katakan misalkan, apa ilahnya ketika seseorang diperbolehkan untuk mengqashar solat? Ilahnya, penyebabnya ialah safar. Itu dalam perjalanan. Itu diketahui sebabnya seperti itu. Maka pada hal yang seperti itu nanti berlaku qiyas. Namun pada beberapa hukum yang tidak diketahui sebabnya, misalkan kenapa Allah perintahkan salat duhur itu 4 rakaat, harusnya kan 2 saja misalkan. Kenapa 2? Karena kan waktu duhur itu waktu kerja, waktu sibuk, harusnya 2 saja. Nanti subuh yang 4 rakaat misalkan. Ya tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak tahu sebabnya. Intinya Allah inginkan di situ zuhur 4 rakaat, ya 4 rakaat. Maka begitu pula pada perkara ini. Pada perkara kenapa Allah Rasulullah SAW di sini membedakan antara kencing anak laki-laki dengan kencing anak perempuan yang masih kecil? Para ulama tidak menyebutkan sebabnya apa. Ghairu maqbulil makna, artinya tidak diketahui sebabnya apa. Makanya kita kembali kepada ayat secara umum. Allah sudah berfirman ketika seorang mukmin, ya, maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran an yakuna lahu mulkiyarah. Tidak pantas bagi seorang mukmin maupun mukminah ketika Allah memutuskan suatu perkara, maka ia tidak boleh ada pilihan lain. Artinya jika Allah memutuskan seperti itu, pada Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, maka tugas kita hanyalah sami'na wa ata'na. Ya, jadi begitu jawaban yang sederhananya. Meskipun ada beberapa ulama yang memandang dari segi-segi tertentu, meskipun para ulama mengatakan pandangan ini tidak benar, namun kita sebutkan misalkan ada yang mengatakan karena kalau kencingnya anak laki-laki itu biasanya kemana-mana ya, jadi dia itu kemana-mana, jadi tidak berkumpul di suatu tempat, sehingga jika diwajibkan untuk dicuci pada zaman dahulu yang airnya sedikit, itu akan membawa kesulitan. Kenapa? Karena mereka akan menghabiskan banyak air, ada banyak tempat yang harus dicuci, ada banyak bagian pakaian harus dicuci. Sedangkan air kencing dari anak perempuan itu biasanya berkumpul di satu tempat, sehingga jika ingin dicuci itu mudah, ya, tidak merembes ke kemana-mana atau tidak terciprat ke kemana-mana. Ada yang mengatakan dari segi yang lain, misalkan dikatakan air kencing laki-laki itu biasanya tidak bau, ya, tidak bau disebabkan ada beberapa hal itu ya, dari segi kedokteran begitu. Sedangkan kencing anak perempuan itu biasanya baunya lebih menyengat, sehingga diperintahkan untuk mencuci air kencing perempuan, sedangkan laki-laki cukup dipercikan air saja. Wallahu ta'ala alam. Namun kembali kepada anak katakan tadi, beberapa hukum itu tidak diketahui sebabnya. Ketika kita tahu ada perintah, kita tahu ada larangan, cukup mendengar sami'na wa ata'na saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jelas ya?
Assalamualaikum Ustadz, mau tanya boleh Ustadz? Ya, tafadhali. Uh, ada saya punya dua pertanyaan. Yang pertama adalah sekarang kan banyak tuh sepatu kemudian ikat pinggang yang dari kulit babi ya. Nah itu kalau kita pakai apakah kita najis dan bagaimana cara membersihkannya? Terus yang pertama. Yang kedua ini sering terjadi kepada mungkin yang sudah agak lebih berumur ya Tat ya. Jadi kalau misalkan habis pipis kemudian itu ngerasa ada yang keluar nih Tat nih, cairan sedikit gitu kan. Nah itu kalau misalkan kita bersihinnya pada saat itu dengan air yang terkena itu aja, apakah itu secara atau sudah suci atau belum Tat? Terima kasih Tat. Barakallahu fiik. Yang pertama berkaitan dengan pakaian yang terbuat dari kulit babi, misalkan sepatu ataupun ikat pinggang, hukumnya bagaimana? Hukumnya itu tidak boleh. Itu kita membahas pada pembahasan sebelumnya, ya babud dibak ya. Pembahasan tentang dibak, kulit hewan yang disamak ya ataupun dibersihkan yang kemudian dipakai menjadi barang-barang tertentu seperti pakaian, sepatu dan seterusnya. Namun para ulama menyebutkan yang boleh dipakai untuk bahan-bahan yang demikian ialah hewan yang dasarnya tidak najis. Kita katakan nanti di sini jika disebutkan semua hewan itu dasarnya ialah suci. Semua hewan itu hukumnya suci. Ya tidak bernajis kecuali anjing dan babi. Artinya semua kulit hewan itu pada dasarnya boleh digunakan untuk kebutuhan kehidupan kita menjadi sepatu kah atau ikat pinggang dan yang lainnya, kecuali kulit daripada babi dan anjing. Maka dari itu apabila sepatu terbuat dari kulit babi misalkan, maka itu tidak boleh dipakai. Bagaimana cara mencucikannya? Tidak ada, karena memang najisnya itu zatnya sudah bernajis. Ya, najis memang zatnya sudah bernajis. Itu hukumnya sudah najis. Berbeda dengan misalkan ada sepatu yang terkena kotoran, maka kita bersihkan kotorannya, maka sepatunya menjadi suci kembali. Atau ada ikat pinggang yang terkena air seni misalkan, maka kita cuci ikat pinggangnya, maka menjadi suci kembali. Adapun yang terbuat langsung dari kulit babi atau kulit anjing, itu sama sekali tidak bisa dipakai karena memang hukumnya zat tersebut memang hukumnya bernajis, jadi tidak bisa disucikan. Wallahu ta'ala alam. Adapun yang kedua berkaitan dengan misalkan orang-orang yang sudah berumur, semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan semuanya, afanallahu wa iyyakum, yang mungkin ketika selesai buang air kecil terasa ada sesuatu yang keluar begitu ya, maka mungkin yang seperti ini bisa jadi itu dari waswasah, hanya sekedar prasangka saja, bisa jadi suatu kebenaran. Namun jika seandainya itu benar dan memang kencingnya itu tidak bisa, setiap selesai kencing pasti ada keluar sedikit, maka cukup dicuci saja, insya Allah dengannya langsung bisa sholat ya, karena itu merupakan sesuatu yang sangat memberatkan jika memang setiap sholat harus ganti celana. Allah Ta'ala alam, ana memandang di sini insya Allah karena memang suatu yang menjadi hal yang terus-menerus menimpanya, mungkin sama seperti salasil baul ya. Jadi para ulama membahas tentang salasil baul. Salasil baul itu ialah orang yang kencingnya itu tidak bisa tertahan, jadi seperti keluar terus, ada cairan yang keluar dari kemaluannya. Maka orang yang seperti ini para ulama menyebutkan, maka dia cukup membersihkan area kemaluannya, kemudian dia berwudu dan sholat selama kotoran tersebut atau najis tersebut tidak merembes kemana-mana, artinya tidak mengalir, tidak sampai mengotori masjid dan tempat sholatnya. Wallahu ta'ala bishawab. Baik. Kemudian setelah kita sebutkan tentang perbedaan antara najis ataupun air kencing anak laki-laki dan perempuan tadi, Syekh melanjutkan wala yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasiru minad dami wal qayh. Maka tidak dimaafkan daripada najis ya. Jadi najis itu tidak ada yang dimaafkan, disebutkan di sini illa al-yasir, kecuali yang sedikit, minad dami wal qayh, dari darah maupun nanah. Jadi di sini disebutkan hanya
sedikit dari darah ataupun nanah. Ya, meskipun ketika kita baca kitab yang lain, mereka menyebutkan secara umum. Jadi ada kaedahnya, la yu'fa minan najasati illa al-yasir, wal qaidah taqul wal yasir ma'fuun anhu. Jadi setiap yang sedikit itu dimaafkan. Jadi karena tidak mungkin setiap kita mampu untuk menjaga dirinya bahkan dari sedikit daripada najis, karena banyak dari kita yang mungkin terkena najis sedikit, cipratan air seninya ataupun ketika buang air besar ada sedikit kotoran yang terciprat dan seperti itu. Maka Allah Ta'ala alam ya, para ulama kita kebanyakan mereka mengatakan yang sedikit itu dimaafkan, karena memang sangat sulit untuk menjaga diri dari hal-hal yang sekecil itu, hal-hal yang sangat sedikit. Jadi bagaimana yang disebut sedikit? Maka disebutkan ma la yafhashu fi nafsi kulli ahadin. Sesuatu yang sedikit ialah sesuatu yang ketika kita melihatnya kita tidak merasa jijik, dan kebanyakan orang mengatakan ya itu wajar sedikit. Misalkan darah dari nyamuk, ketika seorang sholat ada nyamuk menghinggap di badannya sehingga dia pukul ternyata berdarah, maka tidak ada tentunya orang yang jijik sampai muntah ataupun sampai bagaimana ketika melihat darah yang keluar dari nyamuk tersebut. Atau misalkan ada seseorang yang ketika sholat giginya berdarah, ya gusinya berdarah, tentunya tidak ada yang mengatakan darah dari gusi itu adalah darah yang banyak. Semuanya setuju darah yang sedikit. Atau contoh-contoh yang lain, misalkan ketika seorang yang sholat di wajahnya jerawatnya misalkan, atau ada penyakit yang mengeluarkan darah, luka-luka di tubuhnya, tentunya setiap orang itu mengatakan sebagai darah yang sedikit, maka yang sedikit itu dimaafkan. Taib. Kemudian Syekh melanjutkan, wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Ini yang perlu dipahami. Syekh menyebutkan, dan hewan-hewan la nafsa lahu sa'ilah, yang jiwanya tidak mengalir, maksudnya ialah hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir, yang tidak memiliki darah, ya, seperti serangga, ya, seperti serangga misalkan, nyamuk itu tidak memiliki darah, ya, darah seperti kita, darahnya yang merah itu bukan darahnya tapi darah kita atau darah hewan yang dia hisap. Begitu pula seperti semut, lalat dan seterusnya. Maka hewan-hewan yang seperti kita sebutkan tadi itu tidak dihukumi sebagai najis. Ya, bahkan apabila jatuh ke dalam suatu bejana atau suatu gelas, ya, atau suatu makanan, kita lagi masak, ya, ternyata masuk lalat beberapa ekor, maka makanan tersebut tidak berubah menjadi najis. Fa innahu la yunajjisuhu. Misalkan kita lagi minum kopi atau minum minuman masuk lalat, maka lalat tersebut tidak najis dan tidak membuat minuman kita menjadi najis. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, "Idza waqa'a adh-dhubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu, ya, summa la yanzi'anhu fa inna ahada janahaihi da'un wa fil akhari shifa." Jadi Rasulullah SAW mengatakan, apabila seseorang sedang minum, ya, minuman misalkan, kemudian jatuh seekor lalat ke dalamnya, apa kata Rasulullah? Falyaghmisu, maka hendaknya dia celupkan, dia masukkan lalat itu ke dalam minumannya, ya, kemudian dia keluarkan lalat tersebut. Kenapa Rasulullah menyebutkan? Karena pada salah satu daripada sayap lalat tersebut terdapat penyakit, dan pada lain terdapat obat. Sehingga ketika jatuh lalat ke minuman kita tidak tahu sayap yang mana yang telah terkena minuman, apakah sayap berupa penyakit atau sayap berupa obat. Sehingga kita celupkan ke dalam minuman kita, sehingga menjadi minuman tersebut netral, ya, bercampur antara obat dan penyakit. Begitu. Sehingga menunjukkan di sini para ulama mengatakan jika seandainya lalat itu bernajis, maka tidak mungkin Rasulullah SAW perintahkan hal demikian. Kenapa? Karena secara umum, misalkan apabila minuman kita panas, kemudian jatuh lalat dan kita celupkan malah lalatnya ke dalam minuman, pasti lalat tersebut akan mati dan menjadi bangkai, ya.
dan akan menajiskan minuman kita. Namun ternyata perintah Rasulullah SAW untuk mencelupkan lalat di dalam minuman ini menunjukkan bahwasanya lalat dan yang semisal dengannya dari serangga itu tidak bernajis. Hadis ini pada awal-awal ya, pada masa sebelum abad ini menjadi tertawaan orang-orang Eropa atau orang-orang kafir ya. Mereka mengolok-olok hadis ini, bagaimana Rasulullah itu atau Muhammad itu mengatakan hal yang sangat aneh, bagaimana lalat salah satu daripada sayapnya itu ada penyakit, salah satunya ada obat. Namun ternyata setelah penelitian mereka mendapati seekor lalat itu ketika dia hinggap ada satu sayapnya yang memang dia itu jaga di bagian atas. Itu sayap tersebut mengandung racun biasanya yang menjadi alat untuk dia mempertahankan dirinya. Sedangkan sayap yang lain dia turunkan. Ya, sehingga benarlah ternyata apa yang disampaikan Rasulullah, salah satu sayap lalat tersebut mengandung penyakit dan yang lainnya mengandung obat. Ala kulli hal, yang ingin disampaikan oleh Syekh di sini bahwasanya hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir itu tidak bernajis apabila jatuh ke dalam makanan kita. Begitu pula misalkan ya, Allah Ta'ala alam, banyak dari ikhwah kita memperhatikan yang memperberat dirinya sendiri ketika mereka sholat misalkan. Setelah sholat ternyata mereka dapati di bawah sajadah ada semut mati ataupun ada lalat yang mati ataupun ada nyamuk seperti itu. Ada sebagian ikhwah yang anak kenal, mereka mengulang sholat mereka dengan alasan tidak sah. Kenapa? Karena salah satu syarat sahnya sholat ialah tuhurul makan. Tempat yang dia sholat itu suci. Sedangkan tempat tadi, menurut dia, sudah ada najisnya berupa bangkai lalat dan bangkai semut. Akhirnya, mereka mengulangi sholat mereka. Ini merupakan salah satu hal yang berdasarkan nas yang kita baca ini, merupakan hal yang tidak benar. Karena sejatinya, hewan-hewan yang darahnya tidak mengalir, itu tidak bernajis apabila mereka mati. Sehingga orang-orang yang mengulang salat akan disebabkan hal-hal yang sepele ini sejatinya telah memperberat dirinya. Wa ma ja'ala 'ala Allah wa ma ja'ala Allahu fid dini wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan suatu dalam agama ini yang tujuannya untuk memperberat umat Islam. Tidak ada. Semuanya Allah inginkan kemudahan untuk kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dipahami bagian ini? Jelas ya? Baik. Kalau begitu kita lanjutkan. Kemudian Syekh melanjutkan, wal hayawanu kulluhu tahirun illa al-kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Sebagaimana kita katakan tadi, Syekh katakan semua hewan itu suci. Semua hewan itu suci kecuali anjing dan babi dan apapun yang menjadi peranakan dari keduanya atau dari salah satu dari keduanya. Jadi semua hewan itu suci kecuali anjing dan babi dan peranakan dari keduanya. Contoh peranakan kita katakan misalkan ada seekor anjing yang kawin dengan kambing, misalkan lahirlah anaknya, maka anaknya juga dihukumi sebagai najis, taghliban li janibin najasah. Ya. Jadi hewan itu hukum dasarnya semuanya ialah suci. Ustaz, apakah boleh makan kucing? Tidak. Kembali kita katakan, suci itu lawannya najis. Bukan halal ya. Suci itu bukan halal. Sedangkan halal itu lawannya haram. Ya, mungkin dipahami, bukan setiap yang suci itu halal. Ya, bukan setiap suci itu halal, tapi setiap yang halal itu pasti suci. Begitu pula, bukan setiap yang haram itu najis. Tidak semua yang haram itu najis. Namun setiap najis itu pasti haram. Misalkan kita katakan keledai itu suci, namun dia itu haram, tidak boleh dimakan. Kucing itu suci, namun dia itu haram, tidak boleh dimakan. Ya. Jadi setiap yang halal itu pasti suci, namun bukan setiap yang suci itu halal. Ya, setiap yang najis itu haram,
namun bukan semua yang haram itu najis. Dipahami ya? Izin Ustaz, izin bertanya. Ya, mohon. Ustaz, ada yang bilang kalau bulu kucing nempel di mukena atau di alat sholatnya atau tempat sholat itu nggak sah sholatnya, Ustaz. Itu betul atau enggak, Ustaz? Kita katakan pendapat di sini memang ada berbeda pendapat, ya. Namun yang rajih wallahu taala alam, sesuatu yang terpisah dari hewan, yang hewan tersebut hewan suci ya, selain anjing dan babi, dan pada bagian-bagian tubuh itu tidak mengandung nyawa, artinya tidak berpengaruh atau tidak mengandung darah, kalimat para ulama, la nafasalahu, pada bagian-bagian tubuh yang tidak mengandung darah, itu apabila terpotong dari hewan, itu tidak bernajis, misalkan bulu daripada hewan-hewan tertentu, bulu kucing, bulu kambing, bulu sapi, dan seterusnya, ataupun dari hal-hal yang lain, misalkan tanduk ya, tanduk rusa, apabila dipotong, rusanya tidak mengapa, dia masih hidup. Maka hal-hal yang demikian, meskipun telah terpisah dari hewan aslinya, itu tidak bernajis, kecuali memang benda-benda tersebut berasal dari hewan-hewan yang bernajis yang kita sebutkan seperti anjing dan babi. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, syukran, Ustaz. Afwan. Kemudian misalkan jika seandainya kita katakan bulu tersebut itu bernajis, tentunya Rasulullah SAW akan memerintahkan para sahabat untuk mengeluarkan atau mengusir kucing-kucing dari rumah-rumah mereka, karena pada syariat ini sesuatu yang bernajis itu tidak boleh kita dekati. Jadi hukum yang bernajis itu tidak boleh didekati. Jika seandainya kita meyakini anjing itu bernajis, babi itu bernajis, tidak boleh kita mendekati dan memegang dan seterusnya. Itu hukum dasarnya seperti itu dan diperintahkan untuk menjauhi. Maka jika seandainya kita katakan bulu kucing itu bernajis, maka pasti Rasulullah SAW akan memerintahkan para sahabat untuk mengeluarkan kucing-kucing daripada rumah mereka. Kenapa? Karena kita tahu kebiasaan kucing itu pasti nempel, ya, suka menempelkan tubuhnya di tempat-tempat tertentu terlebih pada pakaian, dan pasti tidak ada yang selamat dari bulu kucing. Pasti bulunya akan rontok dan menempel di pakaian, di sajadah, di karpet, dan seterusnya. Jika seandainya itu bernajis, pasti Rasulullah SAW akan memerintahkan para sahabatnya untuk mengusir kucing-kucing dari rumah mereka. Namun nyatanya tidak. Ini menunjukkan bahwasanya bulu kucing itu tidak bernajis. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Syekh melanjutkan wal maitatu kulluha najisah. Dan bangkai semuanya itu bernajis, kecuali kita sebutkan tadi ya, mala nafasadahu sa'il. Ya, bangkai itu semuanya najis. Apa itu bangkai? Sebagian dari kita masih memahami bangkai itu yang sudah busuk. Bukan. Makna bangkai ialah kullu ma mata hatfa anfihi aw lam tudbah, ya, aw lam yuthbah dzibha syar'i. Jadi bangkai artinya semua yang mati sendiri, mati dengan sendirinya, semua hewan yang mati dengan sendirinya atau tidak disembelih secara syar'i. Jadi hewan-hewan yang mati dengan sendirinya itu disebut bangkai, baik sudah busuk ataupun belum busuk, masih fresh, masih bagus, maka tetap disebut bangkai. Atau dia disembelih, namun sembelihannya tidak syar'i, tidak menyebutkan nama Allah di situ, maka meskipun dia itu disembelih tetap disebut bangkai. Makanya misalkan sembelihannya orang-orang yang tidak mengenal Allah, sembelihannya orang-orang misalkan bukan ahli kitab ya, karena sembelihan ahli kitab para ulama mengatakan itu boleh. Siapa ahli kitab? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Adapun sembelihan selain ahli kitab, sembelihan orang Hindu, orang Buddha, itu sembelihan mereka tidak boleh dimakan.
karena itu dianggap bangkai karena mereka menyembelihnya bukan dengan cara syar'i. Ya, sehingga hewan-hewan yang dia itu mati dengan sendirinya atau disembelih dengan cara tidak syar'i, ya, meskipun masih bagus tidak busuk, itu namanya bangkai. Jadi bangkai bukan hanya yang busuk, ya. Bangkai dalam makna syariat di sini. Mungkin secara istilah bahasa Indonesia mungkin iya, makna bangkai ialah yang sudah busuk, mengeluarkan bau dan ada ulatnya dan seterusnya. Namun secara istilah syar'i kita, syariat Islam memahami makna bangkai ialah semua hewan yang mati dengan sendirinya atau dia itu disembelih dengan cara tidak syar'i, meskipun dia itu belum busuk. Jadi semua bangkai itu najis. Bangkai kambing najis. Kambing yang mati sendiri itu najis. Bangkai sapi najis, bangkai babi lebih-lebih lagi, ya. Kecuali ada 3 bangkai yang tidak najis. Yang pertama ialah ikan. Yang kedua disebutkan di sini ialah belalang. Kemudian yang ketiga al-adami, manusia. Jadi 3 bangkai ini tidak bernajis. Ya, tidak bernajis. Adapun ikan dan belalang itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan uhillat lana maitatani wa daman. Fa amal maitatani fas-samaku wal jarad. Dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah halal, boleh dimakan. Kita katakan tadi kaedahnya semua yang halal itu pasti suci, artinya tidak bernajis. Apa itu 2 bangkai? Rasulullah mengatakan as-samaku wal jarad, yaitu ikan dan belalang. Ya, wa ammad daman, adapun 2 darah yang dihalalkan bagi orang muslim, al-kabid wa tihal, hati dan limpa. Jadi hati dan limpa sebenarnya itulah kumpulan darah, namun itu dihalalkan dalam syariat Islam. Adapun anak Adam, kenapa tidak disebutkan? Misalkan orang yang meninggal itu sudah bernajis dan sudah jadi bangkai, Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum ayatnya walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam, dan di antara bentuk pemuliaan anak Adam, Allah tidak menjadikan bangkainya atau mayatnya itu bernajis. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu merasa malu ketika beliau masih berjanabah, sehingga beliau kabur ketika menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau berjumpa Rasulullah dalam keadaan masih junub. Sehingga Rasulullah mengatakan, subhanallah innal mu'min la yanjus. Subhanallah, sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah bernajis. Jadi ikhwatifillah azakumullah jami'an, ketika kita katakan ikan itu bangkainya itu halal, jadi tidak ada istilah menyembelih ikan, ya. Ikannya masih hidup disembelih supaya matinya mati syar'i, tidak ada. Jadi mau disembelih silakan, tidak disembelih juga silakan, dipukul misalkan juga silakan. Kemudian juga kita memperhatikan banyak sekali di antara kita yang berlebihan ketika dia membersihkan ikan, atau ketika ada beberapa tempat yang ketika memancing ikan atau menangkap ikan atau membeli ikan di pasar misalkan, itu tidak dibersihkan, langsung dibakar atau langsung digoreng, tidak dikeluarkan isi perutnya dan seterusnya. Sebagian ikhwah itu tidak mau makan. Alasannya kenapa? Oh, itu ada darah di dalam ikan tersebut, tidak dibersihkan, ada najis. Maka kita katakan tadi, ikan itu bangkainya saja sudah halal. Jadi apa yang ada di dalam tubuhnya, jika kita mau silakan kita makan. Ya, begitu pula misalkan ada ibu-ibu banyak di antara kita yang ketika membersihkan ikan, itu ikannya dicuci sampai putih dengan alasan supaya tidak ada darah lagi. Kita katakan ikan tersebut bangkainya saja sudah halal, sehingga mau tidak dibersihkan atau mau dimasak atau tidak dimasak, itu hukumnya ialah halal. Misalkan makanan Jepang, ya, sashimi, sushi dan seterusnya, ada sebagian kita yang tidak mau makan dengan alasan tidak dimasak, itu hukumnya najis, tidak halal karena belum dimasak, tidak boleh dimakan mentah. Tidak ada, ya, tidak demikian. Karena kita katakan ikan itu bangkainya saja sudah halal, maka apapun yang kita lakukan pada ikan, baik dimasak atau tidak, dicuci atau tidak, itu boleh dimakan. Kita tidak membahas masalah jijik atau ingin higienis dan seterusnya, itu masalah
keinginan pribadi, namun secara hukum itu hukumnya boleh. Allah taala alam. Ada pertanyaan? Jelas ya? Paham Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Izin tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi bilang ada kalau sembelihan Yahudi dan Nasrani itu boleh kita makan. Iya, itu hukum dasarnya seperti itu. Allah mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Jadi makanan-makanan mereka halal untuk kita dan makanan kita halal untuk mereka. Ya. Tapi Pak Ustadz, Karena iya, dia menyembelihnya tidak dengan nama Allah, enggak dengan Bismillah. nah makanya kita katakan tadi itu berdasarnya para ulama dulu menyebutkan berdasarkan ayat-ayat yang diturunkan pada masa Rasulullah SAW. Apakah memang pada masa Rasulullah itu orang ahli kitab, artinya orang Nasrani dan Yahudi, ketika mereka menyembelih mereka menyebut nama Allah atau tidak, begitu ya? Ya, sebagian mengatakan jika zaman kita ini sudah berbeda karena mereka sebenarnya ahlul kitab pada zaman kita itu tidak disebut ahlul kitab lagi. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka sendiri itu telah kufur, telah kafir berdasarkan kitab mereka sendiri. Jadi disebutkan orang Yahudi dan Nasrani itu, jika kita perhatikan dari kitab mereka, Injil dan Taurat mereka, sebenarnya mereka itu telah keluar dari agama Nasrani dan agama Yahudi, sehingga mereka disebut sebagai musyrikun, tidak disebut sebagai ahli kitab, sehingga sebagian ulama itu memandang mereka itu bukan ahli kitab dan artinya makanan-makanan mereka tidak, sembelihan-sembelihan mereka tidak boleh dimakan. Namun kembali kita katakan, jumhur ulama itu memandang boleh. Ya, meskipun diantaranya misalkan Abdullah bin Umar itu mengatakan sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak boleh dimakan dan wanita-wanita mereka tidak boleh dinikahi, sehingga mereka mengatakan wala ra'a atau musyirkan mimman qala inna lillahi ibnan. Sungguh aku tidak pernah melihat orang yang lebih musyrik, kata beliau, melainkan orang yang mengatakan Allah punya anak. Sehingga Ibnu Umar, sahabat Nabi, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau memandang tidak boleh menikahi ahlu kitab, tidak boleh makan sembelihan-sembelihan mereka karena mereka ialah musyrik. Namun kita katakan kembali, jumhur ulama memandang boleh. Ya, apakah mereka menyebutkan harus ada kaifiat, tata cara tertentu penyembelihan mereka baru boleh dimakan, atau secara umum semua sembelihan mereka? Allah Ta'ala alam, ana belum membaca di bagian itu, namun secara umum jumhur mengatakan boleh, namun ada beberapa ulama yang mengatakan tidak boleh. Allah Ta'ala alam bisawab. Namun misalkan untuk jaga-jaga, kalau memang kita ingin jaga-jaga, takutnya misalkan tempat masak mereka ada bekas babi, atau mereka menggunakan minyak babi, atau dengan nanti dekat dengan anjing dan seterusnya, maka lebih baik kita jauhi. Namun kita katakan hukum dasarnya sebagian besar ulama mengatakan boleh. Wallahu ta'ala bisawab. Satu lagi Pak Ustadz, Ya, tafadhal. perbedaan antara Nasrani dengan Kristen itu Pak Ustadz. Itu pada segi penamaan ya, mungkin kita menamakannya sebagai Kristen. Allah Ta'ala alam, itu mungkin dipelajari nanti di bab firaq, ya bukan di adian, afwan, di pelajaran adian. Namun sejatinya mereka semua mengaku mengikut Isa alaihi salam, atau bagi mereka Al-Masih, begitu ya. Namun bagaimana secara mendetailnya perbedaan mereka, Anda tidak tahu. Allah Ta'ala alam. Syukran Pak Ustadz. Assalamualaikum. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Baik. Setelah membahas tentang ini, saya melanjutkan. Ini kata kita telah katakan tadi sebelumnya ya, semuanya kesimpulan kita pada ada tiga ini. Najis mughalladhah, mukhaffafah dan mutawassithah. Namun Syekh menjelaskannya dari segi penjelasan, bukan dari segi kesimpulan. Ya. Syekh menyebutkan wa yuksaru min al-ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab'a marratin ihdahunna bit-turabi. Dan tempat makan atau bejana kita
itu disucikan dari jilatan anjing maupun jilatan babi itu 7 kali. 7 kali, ulahunna biturab, ihdahunna biturab, salah satunya dengan tanah, 1 kali dengan tanah. Ya. Apabila anjing itu menjilat tempat makan kita, piring kita, maka piringnya harus disucikan dengan siraman 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Jadi misalkan ini piring, ya ada anjing jilat di sini, maka ketika kita ingin membersihkan piring ini, menyucikan piring ini, caranya ialah pertama, yang paling afdal disebutkan, kita mengambil tanah, ya, kita mengambil tanah, kemudian tanahnya kita basahkan, tanah yang basah, bukan tanah yang kering ya, tanahnya basah seperti lumpur seperti itu, kemudian kita membersihkan piring kita, itu dihitung satu kali, sisanya 6 kali lagi cukup disiram dengan air seperti itu. Atau jika memang tidak yang pertama pun boleh, misalkan yang kedua, yang ketiga silakan. Ya, jadi tanah tidak mesti yang bagian pertama, namun para ulama menyebutkan yang afdolnya itu ialah yang pertama menggunakan tanah dicampur air, sisanya itu disiram 6 kali. Baik. Itu najis anjing dan babi. Wa yusalu min sa'irin najasati marratan ta'ti alaihi wa thalathatu afdal. Adapun najis-najis yang lain kita katakan tadi, jadi selain mughalladhah dan mukhaffafah, najis yang lain semuanya itu dicuci 1 kali dan 3 kali afdal. Namun tentunya dhabitnya atau tandanya ialah ketika najisnya telah hilang, baik hilang dengan hilang baunya, rasanya maupun warnanya. Ya, jadi tandanya ketika kita 1 kali misalkan langsung hilang rasa, warna dan baunya cukup. Jika tidak, maka kita mencucinya sampai hilang warna, rasa dan baunya. Ya, namun misalkan najis yang langsung hilang ketika disiram 1 kali, maka 1 kali cukup. Namun dengan menggunakan air sebanyak 3 kali jauh lebih baik. Jelas ya? Insyaallah. Baik. Kemudian Syekh menyebutkan di sini, wa idza takhallatil khamrah bi nafsiha tahurat wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha lam tathur. Ini banyak dari pelajaran yang dulu ya, afwan. Jadi Syekh menyebutkan di sini, sebelum kita masuk pembahasan Syekh, kita masuk ke mukadimah ya, penjelasan sehingga bisa dipahami. Perlu dipahami, jadi najis itu ketika dia berubah menjadi suci atau disucikan, yang pertama menggunakan toharoh atau disucikan ya, menggunakan air. Kemudian cara yang kedua namanya istihalah. Istihalah itu berubah dengan sendirinya. Maka kedua-duanya ini termasuk cara untuk menyucikan najis dengan cara air atau dengan disiram, kita telah sebutkan tadi. Namun dengan cara istihalah ialah berubah dengan sendirinya. Misalkan akramakumullah ya, kita katakan ada kotoran manusia misalkan yang tersimpan cukup banyak atau dibuang di suatu tempat. Ternyata setelah berlalu beberapa tahun, kotoran tersebut tidak terlihat lagi. Tidak ada istilahnya bau kotoran, tidak ada teksturnya seperti kotor, ya ada. Sudah berubah menjadi tanah, seperti kompos seperti itu. Maka hukum kompos itu adalah suci, karena dia telah berubah, tidak lagi dinamakan seperti kotoran. Misalkan contoh yang lain, misalkan bangkai hewan tertentu ketika dikuburkan di tempat tertentu misalkan, kemudian beberapa tahun tanah tersebut menjadi gembur dan kita ambil tanahnya, kita gunakan untuk pupuk, maka itu hukumnya suci karena dia telah berubah dari zat yang satu ke zat yang lain. Sehingga di sini Syekh memberikan contoh, wa in takhalatil khamrah bi nafsiha tahurat. Jika khamar, minuman keras, jadi pada zaman dahulu khamar itu bisa berubah menjadi cuka.
mungkin khamar yang dibuat dari cairan tertentu, Allah Ta'ala, sepertinya dari misalkan kalau di Indo itu tuak ya, dari cairan arak, pohon aren. Jadi jika dibiarkan itu biasanya akan berubah menjadi cuka. Maka apabila dia berubah dengan sendirinya, pertamanya khamar ini haram ya, dan sebagian ulama mengatakan najis, di antaranya mazhab Syafi'i mengatakan khamar itu najis. Maka ketika khamar berubah menjadi cuka dengan sendirinya, itu hukumnya menjadi suci, karena kita katakan tadi dengan istihalah. Adapun wa in khullilat bi tahri syai'in fiha lam tathur. Adapun jika khamar itu berubah menjadi cuka disebabkan ada campur tangan manusia, ditambah zat-zat tertentu, ditambah garamkah atau ditambah hal lain sehingga dia berubah menjadi cuka, itu hukumnya tetap haram dan bernajis. Jadi kesimpulan, penyucian najis itu bisa jadi dengan air atau dengan istihalah berubah ya dari zat yang satu ke zat yang lain, tapi dengan syarat tidak boleh ada campur tangan kita. Apabila ada campur tangan kita itu masih berupa najis, namun ketika berubahnya dengan sendirinya, zat tersebut dihukumi sebagai zat yang suci. Allah Ta'ala bisawab. Ada pertanyaan? Afwan Ustaz. Ya. Tadi Ustaz membahas tentang makna bangkai. Iya. Ana pengen nanya Ustaz. Ketika kita pengen membeli ayam, contohnya kayak ayam di KFC ataupun kayak ayam di McD, kita nggak tahu apakah ayam itu disembelih dengan menyebut nama Allah atau enggak, kita nggak tahu gitu Ustaz. Jadi gimana hukumnya kalau kita membeli itu? Baik. Jadi dalam kitab Qawaid Fiqih ya, kaedah fikih, jadi para ulama itu telah membuat satu kaedah hukum dasar pada sembelihan di negeri-negeri kaum muslimin ialah halal. Jadi jika negeri kita termasuk negeri kaum muslimin, maka hukum dasar sembelihan orang-orang di negeri tersebut ialah halal tanpa harus mempertanyakan, kecuali memang sudah jelas ketidakhalalannya. Ya, jadi hukum dasarnya itu halal. Jadi tidak perlu kita misalkan, kita yakinlah Indonesia insya Allah kebanyakannya kaum muslimin, dan yang menyembelih insya Allah kaum muslimin, maka hukum dasar sembelihan mereka ialah halal. Maka tidak perlu misalkan setiap datang ke restoran atau rumah makan kita tanyakan ini cara nyembelihnya bagaimana, halal tidak, atau sesuai dengan syar'i atau tidak. Tidak perlu. Itu kaidah yang dibuat oleh para ulama tentang masalah fikih ini, qawaid fikih. Adapun sembelihan di negeri kufar, di negeri orang kafir, misalkan kita katakan ketika ke Amerika, tentunya jumhur kebanyakan mereka itu orang kafir, maka di sini kita perlu untuk mawas diri, sehingga setiap yang kita makan perlu kita tanyakan ini ada label halal atau tidak. Atau setiap kita mau beli ayam atau daging di supermarket di negeri-negeri tersebut, negerinya orang-orang kafir, itu memang benar-benar harus kita cek apakah ada halalnya atau tidak. Adapun di negeri kaum muslimin tidak perlu demikian, karena hukum dasar sembelihan mereka ialah halal. Wallahu ta'ala bisawab. Syukran laka Ustaz. Afwan. Baik. Setelah membahas tentang masalah najis dan cara menyucikannya, saya melanjutkan dengan ahkamuddin adam indal mar'ah. Ini bab yang mungkin cukup ribet ya jika memang timbul pertanyaan-pertanyaan yang waqi', pertanyaan-pertanyaan yang memang terjadi dalam praktek kehidupan seorang wanita. Ya, Allah Ta'ala, mungkin ana hanya bisa menjelaskan dari segi teori saja, namun ternyata dari segi prakteknya dan bagaimana kejadian di lapangan tentunya kaum hawa lebih tahu, yaitu bab yang berhubungan dengan darah yang keluar dari seorang wanita. Nah, ini bab yang cukup ribet sebenarnya disebutkan oleh para ulama, karena memang sebagian besar dari kita tidak memahami atau tidak mengalami yang namanya keluar darah-darah yang disebutkan ini. Maka kita berharap ada dari kalangan kaum muslimat yang benar-benar paham tentang bab haid, bab nifas, dan bab istihadah, sehingga ketika mereka menjelaskan tentunya akan lebih mudah untuk dipahami,
karena mereka juga mengalaminya. Namun ala kulli hal, Syekh mengatakan ahkamud dam indal mar'ah, hukum-hukum darah yang keluar dari seorang wanita. Wa yakhruju min farji thalathatu dima'in, damul haidhi wan nifasi wal istihadati. Ada 3 darah yang keluar dari seorang wanita. Yang pertama disebutkan darah haid, kemudian darah nifas, ya, kemudian darah istihadah. Apa itu haid? Haid disebutkan oleh Syekh di sini ad-damul kharij min farjil mar'ati ala sabil sihhati min ghairi sabil wiladati walau aswad muhtadimul ladza. Jadi darah haid ialah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita dalam keadaan sehat, atau kodratnya memang seperti itu. Wanita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia keluar darah dari kemaluannya pada normalnya sebulan sekali. Bukan karena melahirkan, ya, bukan karena sakit, bukan karena melahirkan, memang jibillah, memang penciptaan wanita seperti itu. Warnanya agak kehitaman dan disertai rasa sakit biasanya. Itu darah dari haid. Para ulama kita menyebutkan tanda-tanda yang lain dari darah haid ialah munkinur raihah, baunya busuk, ya, baunya tidak sedap. Kemudian taqin itu dia itu kental, ya, bukan seperti darah biasa. Darah biasa seperti cairan, namun darah haid itu kental, ya. La yatajallad kadamil adi, dan darah haid ini tidak bisa tidak kering. Bagaimanapun dia itu tetap tidak akan kering sebagaimana keringnya darah-darah biasa. Jadi dia tidak akan kering meskipun dibiarkan di ruang terbuka. Darahnya tetap akan sedikit, ya, akan kental seperti itu, tidak akan mengering layaknya darah-darah biasa. Itu darah haid. Kemudian yang kedua disebutkan nifas. Nifas itu adalah adamul kharij aqibal wiladah, darah yang keluar dari seorang wanita, yaitu maksudnya dari kemaluannya, akramakumullah, setelah melahirkan. Ya, setelah melahirkan. Adapun istihadah yang ketiga ialah disebutkan di sini adamul kharij fi ghairi ayyamil haidhi wan nifasi. Istihadah adalah darah yang keluar bukan pada waktu melahirkan, bukan pada waktu melahirkan, dan bukan saat haid. Jadi darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita bukan di waktu dia haid, bukan pula disebabkan oleh nifas, namun itu disebabkan luka atau penyakit yang berada di bagian rahimnya terluka. Sehingga ketika seorang wanita ingin membedakan antara darah haid dengan darah istihadah, darah haid kita katakan tadi warnanya agak kehitaman, baunya tidak sedap, dan dia tidak bisa mengering. Sedangkan darah istihadah warnanya merah seperti darah biasa, dan aromanya pun tidak busuk, ya, tidak menyengat, dan dia itu tidak kental, tapi seperti darah biasa, darah yang keluar dari tempat-tempat yang lain, ya, wa yatajallad, dan darah tersebut akan kering apabila terkena udara. Ternyata kita telah sebutkan, ya, ini pelajaran anak yang dulu. Ternyata anak telah anak sebutkan di sini. Kurang lebih tidak beda dengan apa yang saya sebutkan tadi. Ala kulli hal, ada pertanyaan berkaitan dengan ini? Bisa, ada Syekh. Saya Tanya, Ustaz. Tafadhal. Tanda suci dari haid itu apa ya, Ustaz? Baik. Apakah kalau udah kering atau memang kalau udah berhenti dari misalkan darahnya itu? Soalnya pernah dengar itu ada kayak sahabat itu datang ke Aisyah radhiyallahu anha dan membawa sekeranjang kapas. Kemudian tanya, bagaimana tanda sucinya perempuan yang sedang haid? Kemudian Aisyah mengatakan la
ajalnya hatta taraina fasatal baita. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Afwan, syukran. Iya. Afwan. Baik. Kalau telah ditanyakan ya, jadi cara untuk suci dari haid itu ada beberapa caranya. Yang pertama tentunya dengan adah, dengan kebiasaan wanita. Setiap wanita itu tahu kebiasaan dirinya berapa hari, misalkan 5 atau 6 atau 7 hari atau selanjutnya. Ya terserah mau berapa hari ini kebiasaan dirinya. Kemudian tanda berikutnya, ketika dia sudah suci, sudah disebutkan tadi, biasanya ada keluar cairan seperti cairan putih seperti itu tanda akan suci daripada haid. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Namun untuk membedakan nanti ya antara haid dan bukan haid dan seterusnya akan saya sebutkan berikut ini. Namun secara umum kita katakan tadi, dan mungkin telah ditanyakan pada kesempatan yang lalu tentang ini, dan Anda telah menjelaskan bahwasanya tandanya ialah ketika darahnya berhenti, tidak keluar darah lagi, kemudian ada seperti cairan-cairan agak putih, agak keruh seperti itu keluar dari kemaluan seorang wanita, itu tandanya haidnya sudah mau selesai. Wallahu ta'ala bisawab. Baik. Kita lanjutkan ya. Berkaitan dengan hari haid, Syekh menyebutkan wa aqallul haidhi yawmun wa lailah wa aktsaru 15 yawman wa ghalibu 6 aw 7. Jadi jumlah hari haid itu paling sedikit 1 hari 1 malam. Jadi tidak ada haid yang kurang sehari semalam. Ya, tidak ada haid 1 jam saja, tidak ada. Tidak ada haid yang 5 jam saja seperti itu. Apa dalilnya? Para ulama menyebutkan al-istiqra. Istiqra itu tatabbu ya. Para ulama kita memperhatikan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa mereka. Ternyata mereka tidak mendapati bahwasanya haid itu kurang dari 1 hari semalam. Jadi tidak kurang dari 24 jam. Kemudian haid yang paling banyak itu 15 hari. Dalilnya apa? Juga tatabbu. Mereka memperhatikan kejadian-kejadian pada masa mereka, sehingga mengambil kesimpulan ternyata haid itu tidak lebih banyak dari 15 hari. Kemudian yang menjadi kebiasaan ialah 6 sampai 7 hari. Kebiasaan seorang wanita haidnya 6 atau 7 hari. Kemudian saya menyebutkan wa aqallun nifasi lahdah wa aktsaruhu 60 yawman wa ghalibu 40 yawman. Tadi jumlah haid, sekarang jumlah nifas. Nifas itu paling sedikit ialah lahdah, sesaat. Ketika melahirkan, langsung ketika bayinya keluar juga bersama darah. Kemudian tidak keluar darah kembali. Darahnya tidak lagi keluar, maka nifasnya telah selesai. Dan yang paling banyak ialah 60 hari. Dan menjadi kebiasaan ialah 40 hari. Dan kita telah katakan kebiasaan muslimah di Indonesia, di tempat kita, di tempat anak ya, mereka menganggap istihadhah itu harus 40 hari. Jadi meskipun darahnya tidak keluar semenjak hari ke-10 misalkan, atau semenjak sebulan misalkan, mereka tidak mandi wajib, mereka tidak sholat, mereka tidak puasa. Alasan belum 40 hari. Padahal disebut seseorang itu bernifas atau tidak bernifas ialah berdasarkan darah yang keluar. Artinya jika darahnya tidak lagi keluar disebut tidak nifas meskipun belum sampai 40 hari. Ya, ketika darahnya masih keluar baru dinamakan dia nifas. Kemudian saya melanjutkan wa aqallat tuhri baina haidataini 15 yawman wa la hadda li aktsarihi. Batas suci ya antara 2 haid paling minimal 15 hari. Jadi kita katakan tadi seorang wanita itu haid paling lama 15 hari. Dan haid itu ialah bulanan. Dan 1 bulan itu paling banyak kalau dalam bulan Arab, ya bulan Qamariyah, yaitu 30 hari. Dan haid itu tidak datang dalam sebulan 2 kali. Dia sebulan pasti sekali. Sehingga seorang yang haid, jika haidnya 15 hari, maka otomatis dia itu
jumlah paling sedikit sucinya pasti 15 hari berikutnya. 15 hari berikutnya dia pasti suci. Begitu. Maka kebalikannya, misalkan kita katakan, misalkan dia haidnya 7 hari, maka hitung sendiri, maka dia suci sekitar 23 hari. Begitu. Itu batasan minimalnya. Adapun batasan maksimal tidak disebutkan oleh para ulama. Kenapa? Karena bisa jadi seorang wanita ketika bulan ini dia haid, bisa jadi dia tahun depan baru haid kembali, atau 3 bulan berikutnya baru haid kembali. Ada bahkan seorang wanita yang tidak pernah haid sama sekali. Jadi normalnya itu bulanan, sehingga batasan minimal antara 2 haid itu adalah 15 hari. Adapun masa batasan maksimalnya tidak ada, karena ada seorang wanita yang haidnya 3 bulan sekali, atau setengah tahun sekali, atau bahkan setahun sekali, atau bahkan tidak pernah haid sama sekali. Apa gunanya kita sebutkan hal ini? Ketika kita sebutkan tadi, seorang wanita itu batasan atau haidnya yang paling sedikit itu 1 hari 1 malam, dan paling banyak itu 15 hari, maka apabila ada darah yang keluar kurang dari 1 hari atau lebih dari 15 hari, maka darah yang lebih tadi atau darah yang kurang tadi itu tidak dinamakan haid, tetapi dinamakan istihadah, darah penyakit. Sehingga perlu dibedakan, perlu dihitung jumlah harinya, sehingga tidak ada haid yang lebih dari 15 hari. Yang lebih dari itu dinamakan darah istihadah. Tentunya seorang yang sedang haid dan seorang yang istihadah itu hukumnya berbeda. Seorang haid tidak sholat dan tidak puasa, orang yang istihadah tetap wajib sholat dan wajib puasa. Sehingga sangat penting memperhatikan jumlah haid normal kita. Misalkan kita katakan seorang wanita haidnya 6 hari, ternyata setelah 10 hari datang lagi darah, maka dapat dipastikan darah ini bukan darah haid, tetapi darah istihadah. Kenapa? Karena kita katakan paling sedikit itu haid datang 15 hari setelahnya. Maka jika kurang dari 15 hari, itu dapat dipastikan bahwasanya itu adalah darah istihadah. Sehingga seorang wanita tetap wajib sholat dan wajib puasa. Baik, saya pahami? Jelas ya? Jelas sih, Wah? Jelas, Ustaz. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi, kemudian kita tutup insya-Allah. Jadi Syekh melanjutkan perkataannya, wa aqallu zamanin tahidu fil mar'ah 9 sinin. Batas minimal usia wanita haid itu 9 tahun. Jadi 9 tahun itu wanita sudah mulai haid. Ya, wanita sudah mulai haid saat usianya 9 tahun, itu batas minimal. Meskipun normalnya tentunya di 15 tahun ataupun di atasnya. Namun batas minimal seorang wanita itu haid ialah 9 tahun. Dalilnya apa? Berdasarkan istiqra' kita katakan. Para ulama memperhatikan kejadian-kejadian pada masa mereka mengambil kesimpulan ternyata batas minimal ialah 9 tahun. Kemudian Syekh melanjutkan tentang aqallul hamli 6 ashhurin wa aktsaruhu 4 sinin wa ghalibuhu 9 ashhur. Seorang wanita yang hamilnya itu paling sedikit 6 bulan. Dan paling banyak seorang wanita bisa hamil disebutkan 4 tahun. Bagaimana kejadiannya wallahu taala alam. Namun disebutkan pada masa Imam Malik ada seorang wanita yang hamil bahkan 3 anaknya itu dalam kurun waktu 12 tahun. Dalam arti setiap anak itu 4 tahun dia. Namun apakah ini terjadi pada zaman sekarang atau memang bisa dibuktikan, wallahu taala alam. Namun tentunya yang normal ialah 9 bulan. Jadi pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ada seorang wanita yang melahirkan saat umur kandungannya 6 bulan.
ketika kandungannya 6 bulan dia melahirkan. Maka suaminya menuduh perempuan ini sebagai penzina karena belum 9 bulan kok udah melahir, sehingga datang kepada khalifah ketika itu dan ingin dirajam. Namun sebelum rajam itu dilakukan, khalifah menanyakan kepada para sahabat yang lain bagaimana pendapat kalian tentang perkara ini. Sehingga seorang sahabat mengatakan, Allah SWT berfirman, ya, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah berfirman, ketika seorang wanita itu mengandung dan menyusui anaknya sampai dia menyapihnya, itu jumlahnya sekitar 30 bulan. Allah katakan 30 syahra, 30 bulan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa fisaluhu fi amain. Seorang wanita itu menyapih anaknya selesai disusuan setelah anaknya berumur 2 tahun. Sedangkan kita katakan 2 tahun itu 24 bulan. Berarti masa maksimal susuan itu 24 bulan. Ya. Sedangkan yang Allah katakan dalam ayat lain, kehamilan dan susuan 30 bulan. Maka 30 kurang 24 sama dengan 6 bulan. Sehingga dengan ayat ini wanita tadi tidak jadi dihukumi sebagai penzina, tidak lagi dirajam. Mungkin pada zaman kita dinamakan hamil prematur, ya, cepat dalam proses melahirkan. Intinya seperti itu. Jadi kebiasaannya 9 bulan, paling sedikit 6 bulan, dan paling banyak disebutkan pada sejarah pada masa Imam Malik, ya, yaitu selama 4 tahun. Wallahu ta'ala alam bagaimana kejadiannya, namun begitulah disebutkan dalam kitab ini. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin kita cukupkan, ya. Jika ada pertanyaan mungkin persilahkan. Bagaimana dengan Nah, Ustaz, jika ada pertanyaan, kita cukupkan dulu, Ustaz. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengirimkan pertanyaannya ke nomor admin, dan nomor admin ada di grup ikhwan dan akhwat insyaallah. Tamam Ustaz, naktafi ila hadal hadd adunnu ya Ustaz. baik? طيب ما شاء الله. بارك الله فيك يا أستاذ، حياك الله وأحسن الله إليك، وكذلك نشكر لجميع المشاركين والقائمين بهذا العمل. ونختتم هذه المدارسة عفوا أستاذ بدعاء كافة المجلس. سبحانك اللهم ربنا لا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.